Indonesia. Tetetet, hari ini selamat hari ulang tahun. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Opening dulu. Solo panas banget. Aduh, Mas. Wah, Solo panas banget toh. Beberapa hari sebelumnya kayaknya Solo itu adem ya. Iya. Bulan lalu, tapi bulan Juli ini kalau Mas. Kayak panas, kayak adem. Dingin banget ya. Agustus kok. Panas ya. Panas banget. Apa karena memperingati hari ulang tahun? Enggak juga sih. Kemarin di Australia ada apa? Meteor jatuh. Meteor apa? Meteor. Bukan meteor itu. Apa? Itu sisa apa benda jatuh apa? Satelit. Peluncuran iya? satelit terus serpiannya enggak kembali ke bumi lagi. Meteor. Itu udah ada dibahas kok di sosial media udah dibahas. Gitu. Itu pecahan dari peluncuran satelit. Tapi kok lawannya itu Iya, kan peluncurannya di Rusia. Katanya dengar katanya tanggal 13, ini masih tanggal 10. Iya, 13-14 itu ada hujan meteor yang bisa disaksikan di Indonesia. Oh, itu jam berapa, Mas? Nggak tahu sih, tapi 16 jam sih kalau nggak salah. 16 jam? Iya, dari malam, sore sampai siang lagi. Jatuh terus itu? Iya, parade meteor. Beneran itu, Mas? Beneran, coba cek aja nanti di 8. Oh, tak kira memang Mas, apa namanya, memang kayak cuma gerhana bulan atau gerhana matahari yang cepat set gitu. Enggak sih, itu kayak 16 jam ya, bisa kita lihat bareng-bareng. Tapi ya syaratnya harus ke desa sih. Kalau ke kota enggak mungkin bisa. Soalnya polusi cahaya, polusi sama polusi udara juga kan. Iya sih, benar sih memang. Jadi ya mungkin bisa rekomendasi di Tawangmangu itu dekat. Ya di Tawangmangu atau deket. Di Klaten juga bisa. Atau enggak di Merapi itu juga bisa, di Boyolali juga bisa. Deket juga. Terus mungkin pinggiran-pinggiran kota kayak di rumah ini mungkin juga bisa. Iya bisa dong. Apalagi ini rumahnya tuh ada jendelanya gede. Ada jendela, bisa kita lihat nyantai sini. Jadi kita nanti bisa lihat bisa lihat meteor jatuh gitu. Wih. Keren banget sih. Sparkle, enggak tahu ya. Udah pernah lihat meteor jatuh, Mas? Udah. Sebelumnya. Di film. Di film. Kalau saya udah pernah. Di mana? Di Tawangmangu. Tawangmangu emang ada? Ada. Jadi waktu Kapan jadi ceritanya itu waktu saya camping. Kan saya kayak habis selesai api unggun lah. Itu kan saya agak capek. Nah, saya tiduran tuh baring-baring di rumput-rumput gitu kan. Tapi saya kasih alas sih. Malam itu sekitar jam 11:30 gitu kan. Teman-teman pada masih ngerumpi gitu kan. Saya tidur di sampingnya itu. Saya lihat di atas itu tuh tapi saya diam. Nggak tahu antara itu halusinasi saya karena kecapean atau memang ada beneran gitu loh. Oh, itu kapan tuh? Itu SMP. SMP udah lama banget. SMP lama banget kalau SMP. Ya itu mumpung ada gratis di Indonesia tanggal 13 sama 14 Agustus. Ya, Agustus berarti sekitar 4 hari lagi. 4 hari lagi, malam minggu besok sama minggu. Oh, kalau di kota nggak bisa bener, Mas. Iya kan polisi lampu kan, polisi cahaya. Tapi memang sih, Mas, kalau dilihat dari geografinya memang kalau dari satelit dari satelit itu kalau misal Indonesia pas malam khususnya di Pulau Jawa itu memang Jawa Tengah lah. Itu yang paling terang itu kalau nggak Semarang, Solo, Jogja. Lah kalau yang paling terang itu menurut saya Solo sih. Solo itu dia kan terang tapi menyebar dia. Antara Klaten, mau mendekati Klaten, mendekati Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar itu tuh terang gitu. Tapi pusatnya memang di tengah sih di Solo itu. Cuma ya saya lihat aja sih nanti besok tanggal berapa 13 ya. 13-14. Wah, itu pas banget sih sama hari kemerdekaan. Iya, menyambut hari kemerdekaan kita dapat tontonan gratis ya. Mungkin panas ini juga kita biar semangat bergelora. Dulu kayak gini loh kemerdekaan itu memperjuangkan. Wah, panas banget itu. Dulu itu memang perjuangan sih kayak bambu runcing, terus habis itu merebutkan apa namanya kayak wilayah kekuasaan, terus merobek bendera Belanda itu di hotel apa ya, saya lupa namanya, ya hotel yang di Surabaya itu. Sekarang jadi hotel sih, terus dirobek itu warna birunya. Wah, memang si pahlawan zaman dulu emang. Lagi Bapak Proklamator tuh Soekarno-Hatta. Kalau kita nggak ada Bapak Soekarno-Hatta kita nggak merdeka loh. Contohnya? Pak Timura tuh belum merdeka tuh. Belum. Kalau di dompet nggak ada uang 100 ribuan mana? Malah cerita sejarah. Sejarah itu emang
enak sih untuk dikenang. Ya, tapi emang sih Mas Soekarno-Hatta itu memang berjasa sih. Contohnya kayak misal diberi penamaan Jalan Soekarno, IR Soekarno itu yang di mana Solo Baru, terus Gelora Bung Karno, terus habis itu Bandara Soekarno-Hatta. Iya, banyak Terus, banget sih. terus Gor Bung Karno yang di Manahan itu juga. Jadi kayak itu memang Memang suatu bentuk apresiasi kita kepada bentuk kenangan juga penangan. sih. Jadi ya. Kayak pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, Imam Bonjol, Iya. jalan, Jadi pahlawan-pahlawan kita kenang sebagai nama jalan, sebagai nama sebuah tempat, nama bangunan. dan juga ada di dompet kita setiap hari. Ada di tempat kita setiap hari. Contohnya Tapi kalau Soekarno jarang sih. Soekarno Jarang di dompet sih Soekarno. dompet sih. Paling cuma ada 3 Bang. Itu ya alhamdulillah syukur-syukur Bang. Iya. Apalagi nih untuk generasi milenial untuk kemerdekaan itu harusnya apa ya? Kita harus dengan cara kita sendiri sih, nggak harus berjuang dengan bambu runcing. Sekarang kan mudah tau. Tapi susah loh mempertahankan kemerdekaan itu. Memang susah. Paling susah itu mempertahankan kemerdekaan. Apalagi di era globalisasi, modernisasi kayak gini, anak-anak sekarang kan, wah, Ada loh Mas yang nggak tahu apa ya, ya miris sih sebenarnya sih, yang nggak ngerti pahlawan ini siapa, jadi dikasih kayak foto gitu, Mas, ini siapa gitu, pada nggak tahu gitu. Yang tahu malah kayak misalnya ini membernya JKT48 atau ini astaga. membernya siapa band-band itulah itu, atau mungkin K-pop karena kayak atau apa gitu, Iya. tahu. mungkin karena emang dalam pelajarannya kurang mungkin ya. Dulu kan ada PPKN, sekarang ada nggak sih? Lebih ke moral sih kalau nggak salah sekarang itu pendidikannya. Kalau saya Cerita terus sejarah terang, susah ya. terus terang saya untuk yang perkembangan sekolah zaman sekarang saya kurang tahu ya, soalnya adik saya kan juga udah kuliah, udah semester 7, menginjak semester 7 ini, jadi kayak Kalau dulu, antara kalau Mas Rosi itu sekolahnya gimana sih? Maksudnya ada pelajaran sejarahnya ada, nggak sih? Ada tentang VOC, ada tentang ya udah. Kebetulan saya kan waktu masuk SMA atau SMA lah, itu kurikulum 13 Oh, gitu. Jadi K13. kayak, itu masih ada. menekankan banget tentang sejarah gitu kan. Tapi sebenarnya kurikulum 13 itu apa ya, tentang kita apa ya, Tentang apa? penekanan memilih itu loh, kayak peminatan itu loh. Tentang peminatan apa? Ya peminatan soal misal gini, aku mau ngambil sejarah, aku mau ngambil kimia, aku mau ngambil apa. Jadi kayak Udah kayak gitu. K13 itu sekarang ya kayak gitu juga sih. Sekarang malah kurikulum penjurusan banget sih. Merdeka ya. Jadi Kayak misalnya apa, suruh milih ini jurusan apa, misal condongnya ke matematika ya matematika, condongnya ke IPA ya ke IPA gitu. Jadi kayak pendidikan di Finlandia kalau nggak salah, dia tuh cenderung ke langsung ke yang dia minat gitu loh. Kayak misalnya kita kuliah, saya berarti kan emang kalau SMA sekarang dibikin kayak SMK ya, atau malah lebih ke kuliah, penjurusan ke kuliah. Iya, hampir kayak SMK. Kamu masuk SMA, masih SMK sih sebenarnya. masuk SMA kelas 1 itu udah harus kamu besok jadi apa, seperti itu kan. Kalau dulu kan masih SMA, ya udah nikmatin aja 3 tahun, nanti kuliahnya mikir sendiri. Saya masih kurang tahu ya, kurang tahu ya. Kurikulum Mungkin Merdeka nanti seperti itu, dikoreksi lah ya. Semester satunya itu apa langsung, apa memang itu semester kelas satunya itu kelas 1 ya, kelas 10 ya, kelas 10-nya itu mungkin masih umum lah. Nanti kalau yang dirasa minat mana, yang paling bagus mana lah, itu baru penjurusan mungkin sama kayak yang dulu tuh kan pertama kelas 10 itu kan, atau kelas 1 SMA itu kan masih semua umum ya, sama lah, nanti baru penjurusan kelas 2 tapi kalau zaman saya itu kelas 1 udah penjurusan, udah MIPA atau IPS ya, itu udah MIPA atau IPS itu. Berarti kan emang udah dibentuk dari awal, emang harus kamu milih apa gitu kan. Atau ISS dulu. MIPA sama ISS, ilmu sosial. ISS. Terus apalagi kalau sekarang kan udah merdeka, mungkin lebih ke penjurusan itu mungkin loh ya. Ya, saya kurang tahu, nanti mungkin bisa dikoreksi lah. Tapi itu di kolom komentar juga. Itu kalau misalnya pendidikan loh ya, udah dari awal di jurusan kayak gitu, nanti kuliahnya gimana kalau nggak bisa ambil sesuai dengan apa yang diminati dari SMA itu? Agak susah loh itu.
sebuah Makanya sih itu sebuah kalau untuk pendidikan sekarang saya kurang terlalu mengikuti sih. iya, kalau kita ngomonginnya udah pasti kayak gitu kurikulum merdeka seperti itu, nanti kuliahnya gimana? Apakah dibantu dari pihak sekolah atau Kemendikbud untuk kamu langsung terima di universitas ini atau gimana? Atau tetap ujian umum seperti sekarang kan masih ujian umum, jadi kita bisa milih tapi soal tesnya itu umum. Nah, kebalik dong kalau kayak gitu. Soalnya kan Kemendikbud sama Kemenristek udah beda Mas Rozi. Iya Jadi nggak tersinkron. Oh sudah beda Beda, sekarang. Kemendikti, Kemenristek kan udah beda. Makanya itu Pak Nadiem kan juga nggak tahu nanti kuliahnya gimana. Kan menterinya juga beda juga. Terus saya pernah dengar juga katanya ujian nasional udah nggak ada. Terus habis udah nggak itu ada. apa tuh Ujian sekolah. skripsi Udah nggak ada ya. katanya kok skripsi Skripsi udah nggak ada, apa ya? bisa diganti dengan tugas atau Tugas ya? jurnal sih. Hah? Jurnal kok nggak salah. Jurnal. Nah sebenarnya skripsi itu asik sih. Asik sih asik, tapi Nyari kalau- itu loh, nyari datanya tuh saya yang suka. Oh, iya makanya itu. Tapi kalau dipikir secara luas, skripsi itu kayak buang waktu nggak sih? Ya sebenarnya gini mas. Padahal cuma berapa SKS itu? Benar, maksudnya. soal skripsi itu gini loh, kita kan nyari studi kasus ya awalnya ya, nyari studi kasus, apa yang mau dibahas di situ, di bab 1 itu kan kayak pembukaan dulu, terus di bab 2 kan itu baru apa namanya, studi literasi lah istilahnya, di bab 2 tuh gitu. Nah, waktu prosesnya itu tuh hal yang paling menyenangkan buat saya karena apa? Saya mencari ke perpustakaan, saya mencari ini. Kalau misalnya salah itu tuh saya alah iki toh salahku iki. Lama malah tuh saya kadang gini Mas, kaget gitu loh. Kalau misalnya saya nggak direvisi itu loh. Oh, kok bener? Kok bener? Malah kalau direvisi itu malah saya suka gitu. Karena apa? Oh ini loh salahku tuh ini loh gitu. Bisa jadi pengingat suatu masa depan. Lah dosen saya malah gini loh, kamu pengen revisi tuh. Itu waktu proses bikin itu ya, proses bikin Skripsi ya? skripsinya itu loh. Kamu pengen itu tuh, pengen apa? Revisi tuh. Iya Bu, yang mana Bu ini? Oh yang ini loh, yang ini. Padahal aslinya ini nggak apa-apa, cuma ya udah nggak apa-apa, jadi yang lebih bagus lagi gitu tuh. Wes, udah gitu terus. Habis itu cari studi kalau di arsitek kan cari itu studi kasusnya, misal nih bangunan kenapa sih kok bisa jadi gini, harusnya kayak gini gitu. Kayak misalnya saya dulu ambilnya pasar ya Mas. Nah di pasar itu kok misal selasar atau koridor itu kok sempit gitu kan, kok tidak memadai lagi gitu tuh. Nah oleh karena itu biar layak tuh kayak gimana gitu Mas. Itu sesuai nanti cari di arsitektur pasar atau enggak kalau misal nanti cari di dinas pasar di balai kota tuh loh. Itu biasanya nanti ada standar-standarnya, misal kios tuh berapa kali berapa, terus jalan selasar tuh berapa kali berapa. Sebenarnya itu juga udah diterangkan di namanya buku data arsitek gitu loh Mas. Itu nanti ini bahas arsitek loh ya. Nggak apa-apa, kan di sini termasuk sejarah perjuangan juga. Iya benar. Perjuangan skripsi. Perjuangan skripsi. Kita nih bahas soal perjuangan. Segala perjuangan gitu loh. Nah, apa namanya? Selasarnya harusnya kayak gimana sih standarnya gitu kan, biar nggak umpel-umpelan gitu loh. Contohnya kayak pasar Klewer tuh sebenarnya kalau menurut saya sih kurang sih Mas. Kurang banget sih. Karena dia tuh lebarnya saya hitung cuma 2 meter, sedangkan di situ banyak barang gitu loh Mas. Memang kalau koridor itu memang standarnya 2 meter, tapi tanpa barang. Tanpa barang. Iya, kalau misalnya kita ke mall lah, itu kayak ke lorong mau ke kamar mandi. Iya. Itu 2 meter memang. 2 meter. Tapi kan nggak ada barang-barang di situ, jadi nggak mengganggu gitu loh. Nggak mengganggu. Tapi kalau misalnya di pasar Klewer, ya. Yuk lanjut untuk koridor pasar Klewer tadi. Jadi gini, tadi ada iklan sebentar ya guys. Nah, apa namanya, koridor itu kan kalau biar nggak mengganggu itu kan harus ada standar lah. Kalau minimal ada barang-barang itu ya minimal 3 meter atau 3,5 meter lah. Harusnya 3,5 meter ya. Tapi itu nggak memaksimal dan kiosnya. Ya, maka dari itu kita harus apa ya? Harus memperlebar kios gitu. Memperlebar atau misal gini, satu lantai itu kapasitasnya 100 lah kita. Ya. Sebelumnya existingnya sebelum direnovasi itu 100 kios.
Nah, untuk biar lebar itunya koridornya, maka dikurangi jadi misal 80 kios, tapi penambahan lantai tahu. Tahu. Nah, Berarti tambah tinggi dong. tambah tinggi. Tapi Nah, kan itu strukturnya gimana? Maksudnya biaya bangunnya tambah mahal dong kalau ya kayak gitu. maka dari itu kan Tapi nggak rugi biaya dong kalau kayak gitu. sebenarnya nggak rugi biaya sih, dia lebih ke fungsi sih. Fungsi berarti iurannya itu juga naik dong berarti. Ya kita harus Ada sebenarnya komen. main tender antara proyek itu memang ribet sih. Ya udah jangan main tender lah. Ya, Sensitif lanjut. Berarti kayak gitu ya perjuangan Mas Rosi dalam Ya, membuat ya. skripsi itu sebagai salah satu syarat untuk kita lulus wisuda ya Mas Rosi. Iya, benar, Dah, itu salah satu perjuangan kita cerita-cerita pada pagi hari ini. Ada enggak teman-teman yang mau cerita langsung komen di bawah ya gimana sih perjuangan dalam meraih kemerdekaan kita sendiri. Dan juga sebentar lagi kita mau memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Semoga bangsa ini semakin Amin, hebat, amin, kuat, amin. dan tahan terhadap apapun itu Ya, ancaman dari habis ini luar kan juga. juga pemilu ya. Semoga presiden kedepannya bisa meneruskan visi misi dari Pak Jokowi. Amin. Menurut saya Pak Jokowi itu top sih, Soalnya tinggal di Solo, Mas Gibran juga top. top juga sih. Nah, iya, Enggak, bukan cuma Solo aja sih yang berpengaruh. di Indonesia Semuanya juga. sih, contohnya kayak misalnya di Papua itu dulu jalannya berlumpur. Sekarang Sekarang jalannya bagus, Mas. Oke.